23 pemain kualifikasi Piala Asia U20, Welber Jardim dan Arhan Kaka menghilang. Sambutan hangat Jens Raven untuk Maes Hilgers dan Eliano Reijder. Timnas Indonesia diakini menang di kandang Australia dengan faktor pelatih barunya kalah pamor dengan Shin Tae-yong. Yuk kita lanjut. Pemain Timnas Indonesia U19 Jens Raven menyambut positif kehadiran Eliano Reijder dan Maes Hilgers sebagai calon pemain Timnas Indonesia. Kehadiran dua pemain tersebut diakui Jens Raven akan memberikan warna baru dalam permainan skuad Garuda. Pemain 18 tahun yang berkontribusi membawa Timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 2024 itu menyatakan dua seniornya tersebut sebagai sosok yang dibutuhkan Indonesia. Pasalnya Merah Putih bertekad tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Tentu saja, dua pemain hebat. Eliano Reijder merupakan winger yang hebat, jadi saya pikir itu baik untuk timnas. Mungkin, itulah yang mereka butuhkan. Maes Hilgers, tentu saja, pemain bertahan yang luar biasa, bermain untuk FC Twente, bertanding di kompetisi Eropa melawan Manchester United. Jadi, saya pikir untuk membuat Indonesia semakin terkenal di dunia, sangat bagus untuk mendatangkan dua pemain hebat ini. Timnas U20 Indonesia terus bersiap untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebagian besar skuad adalah pemain-pemain yang mengantarkan Timnas U19 Indonesia juara ASEAN Cup U19 2024. Termasuk Jens Raven yang menjadi salah satu pemain yang sudah dinaturalisasi untuk Timnas U20 Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, baru saja mengumumkan daftar 23 pemain yang disertakan untuk mengarungi laga-laga Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 kontra Maladewa, Timor Leste dan Yaman di Stadion Madia, Jakarta pada 25 sampai 29 September 2024. Dari 23 pemain yang dipanggil, tidak terdapat sosok Welber Jardim, Sao Paulo, dan Arhan Kaka, Persis Solo. Indra Syafri tidak mengungkap secara pasti kenapa Welber Jardim tidak disertakan. Kita sudah kirim surat, klub sudah oke, tiket sudah kirim, kata Indra Syafri. Disinyalir, Welber Jardim tidak hadir ke Indonesia karena Sao Paulo tidak melepasnya. Alasan pertama, kualifikasi Piala Asia U20 2025 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Kedua, tenaga gelandang 17 tahun itu masih dibutuhkan Sao Paulo U17. Namun, Ketua BTN Sumarji menjelaskan, Timnas Indonesia U20 akan tetap menunggu kehadiran Welber Jardim sampai batas pendaftaran telah ditutup. Jika sang pemain tak kunjung datang, maka Timnas Indonesia U20 akan tetap beraksi dengan 23 nama yang telah diumumkan. Bagaimana dengan Arhan Kaka? Penyerang Persis Solo ini disinyalir kalah saing dengan penyerang-penyerang milik Timnas Indonesia U20 lain, seperti Mufdi Iskandar, Muhammad Ragil hingga Jens Raven. Harapannya, 23 pemain yang dipanggil Indra Syafri dapat memberikan performa terbaik. Sebab, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke Piala Asia U20 2025. Sementara, pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri mengatakan PSSI sedang memproses dua pemain keturunan tambahan, yakni Tim Gepens dan Dion Marks, pemain Abroad, sudah tidak ada yang menyusul, kecuali Welber. Kata Indra Syafri, tidak ada lagi kan, Tim Gepens dan Dion Marks, lagi proses. Welber kita sudah kirim surat, klub sudah oke, tiket sudah kirim, ditambahnya. Saat ini, Tim dan Dion dikabarkan tengah melengkapi dokumen untuk proses naturalisasi. Di sisi lain, tidak ada perkembangan signifikan untuk proses naturalisasi Mauresmo Hinoke. Mauresmo Hinoke tidak memenuhi syarat naturalisasi jalur keturunan, karena darah Indonesia Mauresmo berasal dari generasi keempat, buyut. Hal ini tidak sesuai dengan regulasi FIFA, yang mengizinkan maksimal memiliki keturunan dari generasi ketiga, kakek nenek cucu. Faktanya memang begitu. Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho tengah mendapat sorotan beberapa pekan terakhir. Tidak hanya tampil solid di lini pertahanan skuad Garuda, Ridho juga bermain luar biasa bersama klubnya, Persija Jakarta. Pujian datang dari salah satu pendukung Timnas Malaysia di akun X, Onevot Balmai. Akun tersebut menilai menit bermain menjadi salah satu faktor utama, yang membuat performa Rizky Ridho sangat konsisten di lapangan. Tak heran jika ex-penggawa Persebaya Surabaya itu bisa sejajar dengan pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam hingga Marcelino Ferdinand. Semua beranggapan bermain di luar negeri, Abroad terlihat bagus. Tapi pantauan saya, Rizky Ridho yang memiliki menit bermain banyak di Liga 1 juga tidak kalah bagus. Tulis akun tersebut. Dia punya performa yang bagus dan solid. Jadi kuncinya adalah menit bermain, jelanjutnya.
Ridho merupakan salah satu pemain lokal Indonesia yang mampu menembus pasar di Liga Jepang atau Korea. Dia berkualitas. Tutupnya. Timnas Indonesia masih menyisakan satu laga kontra Timnas Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Imbas dipermalukan Indonesia dengan ditahan imbang tanpa gol, pelatih terdahulu Graham Arnold mengundurkan diri karena banyak tekanan dari publik Australia. Berlomba dengan waktu, kini, Federasi Sepak Bola Australia telah mengumumkan Tony Popovic sebagai pelatih anyar Timnas Australia. Tony Popovic merupakan pesepak bola legenda Timnas Australia. Sewaktu aktif sebagai pemain, pria 56 tahun ini pernah mencatatkan 59 caps bersama Timnas Australia, dan sempat membela Crystal Palace selama 5 tahun, 2001 hingga 2006. Tony Popovic mendapatkan kesempatan menjadi pelatih kepala klub Liga Australia, Western Sydney Wanderers. Bersama klub inilah Tony Popovic mencetak sejarah. Ia menjadi pelatih pertama yang mengantarkan klub Liga Australia juara Liga Champions Asia pada 2014 silam. Bersua klub Arab Saudi, Al Hilal, di partai puncak, Western Sydney menang agregat 1-0. Selain juara Liga Champions Asia, Tony Popovic pernah memenangkan trofi Liga Australia bersama Western Sydney Wanderers pada 2012 hingga 2013 serta Perth Glory, 2018 hingga 2019. Satu lagi, ia juga memenangkan trofi Piala Australia 2021 bersama Melbourne Victory. Jika ukurannya trofi di level klub, Tony Popovic lebih banyak ketimbang Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini tercatat pernah memenangkan trofi Liga Champions Asia 2010, dan Piala Korea FA bersama Seongnam FC. Tak heran jumlah trofi Shin Tae-yong kalah dari Tony Popovic. Sebab, karir Shin Tae-yong di level klub sebagai pelatih kepala, hanya terbentang dari 2008 hingga 2012 atau selama 4 tahun. Hal itu berbeda dengan Tony Popovic yang dari 2012 hingga 2024 menangani berbagai klub, atau 12 tahun. Di sisi lain, pencapaian bersama tim nasional Shin Tae-yong layak jemawa. Ia pernah membawa timnas Korea Selatan juara Piala AFF-nya Asia Timur pada 2017. Shin Tae-yong juga pernah membawa timnas Korea Selatan U23 finish runner-up di Piala Asia U23 2016, mengalahkan Jerman di 16 besar Piala Dunia 2028, hingga menembus 16 besar Olimpiade Rio 2016. Sederet pencapaian oke juga dicetak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Selain runner-up Piala AFF 2020 dan medali perunggu SEA Games 2021, Shin Tae-yong mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Membawa timnas U23 Indonesia peringkat 4 Piala Asia U23. Jadi, gimana menurut kalian? Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video.